Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yomi Nurwiantoro, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara dari SDN 225 Bengkulu Utara. Pada modul 3.1 ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dua kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Lin Haryanto selaku Kepala Sekolah SDN 225 Bengkulu Utara. Dan yang kedua, bersama Ibu Heti Kus Indang SPD, Kepala Sekolah TK Doa Ibu. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu terpadu, tergerak berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lin Haryanto. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah sehat. Nah, gini Pak, saya datang ke sini tadi sebenarnya pengen berbincang-bincang tentang pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus D5 etika dan bujukan moral, Pak. Pengen tahu seperti apa ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini wawancara ini dilaksanakan tujuannya untuk ini, Pak Lin. Untuk tugas kami melengkapi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, Pak Lin. Oke. Ya. Nah, jadi di sini yang pertama yang pengen saya tanyakan, nah mungkin pastinya di SD ini banyak kasus-kasus tentang yang berkaitan dengan bujukan moral ataupun D5 etika. Nah, selama ini bagaimana Pak Lin sebagai seorang kepala sekolah dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral, Pak Lin? Misalnya gini Pak Yomi ya, kalau untuk yang etika moral, Iya. rasanya itu banyak sekali. Misalnya seperti ini, kita mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya masuk ke, kadang-kadang itu masuk sedikit ke ranah hukum. Iya. Misalnya seperti ini ke dalam kadang-kadang seperti bulan puasa ini, rata-rata guru itu menanyakan, Pak, apakah ada THR kita untuk tahun ini? Oh iya. Ya seperti itu. Nah, sementara kalau di dalam peraturan dari penggunaan dari dana BOS itu sebenarnya tidak ada dan tidak kita anggarkan, tetapi hal itu membuat saya terbebani sebagai seorang pemimpin, karena THR itu lumrah adanya, walaupun tapi ranahnya itu ya jika kita berikan juga akan masuk ke pelanggaran hukum karena tidak ada di anggaran di dalam penggunaan dana BOS itu. Akhirnya kita memberikan solusi yang lebih yang lebih saling menguntungkan. Misalnya seperti ini, kita tidak memberikan THR itu, tetapi misalnya dengan memberikan semacam pencerahan yang rata-rata guru belum ketahui, kita sampaikan sehingga mereka bisa memahami kondisi baik itu penggunaan dana BOS ataupun yang lain-lain. Nah, itu salah satu contoh kasus. Kemudian kalau untuk kasus yang yang berkaitan dengan D5 etika ya. Iya. D5 etika sama bujukan moral. Iya, sama D5 etika itu misalnya salah satu guru kita di sini ada yang mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu dia sebagai perias pengantin, namanya Pak Rital. Ya, dia seorang guru senior honorer. Di waktu-waktu tertentu
dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru kelas seperti biasa, karena di satu sisi dia mempunyai tugas juga diminta oleh beberapa warga misalnya yang akan mengadakan hajatan untuk merias. Misalnya di pernikahan atau di kalau di sini ada adat istiadatnya namanya ngayeka. Anak-anak perempuan yang sudah akil balik itu menari atau menari dengan mengundang lingkungan setempat seperti itu. Nah, kadangkala saya sebagai pemimpin ketika waktu itu terjadi, ketika dia meninggalkan jam pelajarannya, walaupun dia izin dengan saya terkadang masih berat untuk memberikan. Tetapi karena itu urgent juga bagi mereka, karena mereka honor, gajinya sangat kecil sekali yang bisa kita anggarkan dari penggunaan dana BOS ini. Kadang-kadang hati saya terketuk untuk memberikan izin. Tetapi saya sebagai kepala sekolah pun kadang-kadang merasa bersalah. Saya tidak kurang profesional terhadap tugas yang dibebankan kepada saya. Tetapi mau tidak mau karena itu kegiatan urgent, saya berikan solusi yang lebih efektif kepada beliau, supaya bagaimana caranya supaya anak-anak bisa tetap belajar seperti biasa dan dia pun bisa melaksanakan tugas tambahannya atau pekerjaan sampingannya yang tentunya yang sangat berguna bagi mereka. Nah, akhirnya Pak Ritalnya mencoba untuk memberikan untuk mengikuti syarat dari saya tersebut, sehingga kegiatannya memang benar tidak mengganggu proses. Akhirnya setelah pulang sekolah dia mulai mengerjakan. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri, ada sehari atau 2 hari yang dia memang harus bekerja dari pagi sampai siang. Nah, untuk hal tersebut ya kadang-kadang ya saya berikan izin, tapi dengan catatan paling tidak titipkan dengan guru yang ada di sekolah, ataupun diberikan tugas mandiri supaya anak-anak bisa tetap belajar, bisa tetap mendapatkan ilmu pada saat itu. Ya, mungkin itu contoh kasusnya Pak Yomi yang terjadi di sekolah kita ini. Mungkin Pak Yomi juga nggak mengetahui hal tersebut. Ya, saya rasa saya sudah memberikan kebijakan yang sudah sangat luar biasa, karena saya juga dibebankan dengan amanah menjadi seorang pemimpin. Jadi mau tidak mau ya paling tidak untuk mengambil keputusan kita punya referensi tentang aturan-aturan yang ada, sehingga ketika kita mengeluarkan keputusan itu tidak terlalu bersinggungan dengan aturan yang ada. Mungkin itu Pak Yomi. Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Lin ini, termasuk untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, benar-benar sama ataupun mengandung nilai kebajikan, itu kira-kira seperti apa Pak? Kalau memang ini antara 2 peraturan yang sama ataupun kasus yang sama, cuman sama-sama memiliki kebenaran yang sama. Ya. Jadi saya setelah saya analisis, setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya lebih menitikkan lebih memberatkan kepada bahwa itu masuk ke unsur kemanusiaannya. Jadi unsur kemanusiaannya atau kepentingan kemanusiaannya lebih tinggi dibanding dengan unsur hukumnya. Jadi sebagai dasar supaya saya mengambil keputusan itu tidak, walaupun melanggar tetapi kadarnya lebih tinggi yang mana, keuntungan yang lebih atau manfaatnya yang lebih baik yang mana, itulah yang saya ambil Pak. Contoh kasus yang Pak Rital tadi, saya membolehkan karena ada di sana dia sangat membutuhkan pekerjaan itu, karena honor sekolahnya pun kecil dan menunggu cairnya dana BOS. Mungkin kita tahu juga Pak Yomi, prosesnya sangat lumayan rumit, karena kita harus menunggu verifikasi dulu, kemudian dananya masuk, kemudian minta rekomendasi pencairannya juga kita menunggu jadwal.
Nah, jadi di rentang itu saya terketuk bahwa ini lebih tinggi ke peduli kemanusiaan ya. Itu Pak Yomi. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak ambil untuk melakukan kebijakan ini? Kalau prosedurnya ya tentu tadi saya tidak bisa melupakan atau menghindarkan dari aspek profesionalitas kita sebagai seorang pendidik. Ya. Ya walaupun terlepas dari mau itu honorer, mau itu PNS ataupun P3K, jadi kita harus di mata hukum kita sebagai seorang pendidik atau di mata aturan yang ada, kita harus sama tanpa membeda-bedakan status kita itu sebagai honorer, PNS ataupun P3K seperti itu Pak. Ya. Baik Pak, terus untuk hal apa saja Pak kiranya selama ini Bapak anggap efektif dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika yang Bapak hadapi di sekolah ini? Selain memberikan syarat yang seperti saya sampaikan tadi bahwa Pak Rital itu sebelum contoh kasus ke Pak Rital ya, dia harus menjalankan pekerjaan sampingannya, saya memberikan solusi lain Pak ya. Solusinya mungkin diadakan di jam tambahan untuk memberikan pelajaran yang kurang, yang belum tersampaikan seketika ia tinggalkan itu Pak Yomi, sehingga anak-anak benar-benar menerima haknya sebagai murid, tidak ada yang terselip satupun, sehingga proses kegiatan penyampaian ilmu yang harus disampaikan oleh Pak Rital itu tidak kurang seperti itu Pak Yomi. Jadi saya carikan waktu misalnya Pak Rital untuk untuk mengganti jam yang ditinggalkan tadi, atau merefleksi pembelajaran atau tugas yang diberikan sebelum ditinggalkan, atau memberikan menanyakan kepada, misalnya kalau dititipkan dengan guru yang lain yang mempunyai jam kosong, untuk menitipkan 1 jam pembelajaran atau 2 jam pembelajaran, untuk berkomunikasi secara intens supaya pembelajaran yang diterima oleh anak-anak yang menjadi tanggung jawab Pak Rital itu tidak hilang seperti itu Pak ya. Terus untuk hal apa saja ya Pak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika ini? Kira-kira yang menjadi tantangannya itu apa Pak? Tantangannya kalau menurut saya sebagai yang dituakan di sekolah ini, tantangan ketika saya itu mengambil sebuah keputusan, jadi saya harus menerjemahkan aturan-aturan yang ada, kemudian membandingkan dengan kebutuhan yang yang mereka inginkan atau guru-guru inginkan ataupun murid inginkan. Ya di samping kita punya pilar-pilarnya ya, bahwa kita punya rencana kerja dalam 1 tahun anggaran, kemudian dalam jangka menengah dan jangka panjangnya. Tapi itu yang menjadi dasar saya Pak ya. Jadi saya harus kalau kata orang Jawa itu metani satu persatu aturan ini supaya saya mengambil keputusan itu tidak salah gitu. Ataupun kadar salahnya lebih sedikit ya. Jadi pilah-pilah gitu ya Pak ya? Iya tentu. Nah, terus untuk ketika menghadapi masalah D5 etika ya Pak, di situ apakah Bapak secara langsung di tempat itu menyelesaikan masalah tersebut? Apa mungkin Bapak mempunyai jawaban tertentu lainnya, atau dibawa pulang ke rumah untuk ditindaklanjuti lebih detail gitu Pak? Ada sebagian yang saya dalam mengambil keputusan itu pada saat itu. Iya. Kemudian ada kalanya saya meminta waktu untuk menimbang ulang atau memilah-milah keputusan yang seperti apa yang harus saya ambil, mungkin di 2 hari atau 3 hari yang sesuai saya janjikan kepada yang meminta seperti itu Pak Yomi. Jadi ada beberapa hal yang harus, misalnya pada waktu itu saya, kamu harusnya seperti ini. Ada halnya karena itu mungkin tingkat keputusannya lebih rumit, saya harus berkonsultasi dulu dengan paling tidak mungkin kalau itu berkait dengan kedinasan, ya paling tidak dengan pengawas saya yang setingkat lebih tinggi. Mungkin bisa sampai ke dinas pendidikan seperti itu Pak ya. Nah, terus kira-kira Pak,
apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang kira-kira selama ini mempermudah atau membantu Pak Lin sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus D5 etika ini? Itu banyak. Salah satu dari pengawas pembina kita Pak Sulikin dengan bimbingannya yang menurut saya sudah sangat luar biasa terhadap kebutuhan saya sebagai kepala sekolah muda. Jadi ya saya menggali informasi dari beliau sangat banyak sekali, dan tentunya kita juga berkoordinasi tentunya dengan dinas kabupaten, misalnya dengan kepala bidang GTK yang berkaitan dengan guru tenaga pendidikan Pak Edi Sutrisno MTPD. Jadi mungkin dengan bidang SD menanyakan hal-hal apa yang sekiranya pembanding saya misalnya mengambil keputusan ada permasalahan seperti ini, saya masih ragu, jadi saya tanyakan dulu ke pengawas, ke Pak Kabid. Kebetulan mereka di dinas sangat begitu open mind, jadi saya datang dengan permasalahan yang ada, mereka memberikan saya solusi yang insya Allah sangat bermanfaat dalam saya mengambil keputusan. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Pak Lin tadi sebagai kepala sekolah SDN 225 Bengkulu Utara, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman yang telah diambil dari keputusan D5 etika tersebut, Pak? Ya, kalau pembelajarannya itulah tadi Pak Yumi, saya akhirnya dalam mengambil keputusan itu yang menurut saya sudah benar belum tentu benar. Jadi seperti itu. Jadi karena kadang-kadang keputusan yang saya berikan ya mungkin menurut saya benar, tetapi menurut orang-orang lain atau menurut aturan masih ada yang belum benarnya. Jadi seperti itu. Pengalaman yang saya terima sangat besar dalam mengambil keputusan, tidak bisa gegabah, kita harus mempertimbangkan banyak hal karena itu berkaitan dengan profesionalisme, kemudian dengan berkaitan dengan orang banyak. Baik, berarti dari sudut pandang yang berbeda ya, sebenarnya intinya ke situ ya, Pak? Iya. Baik Pak, untuk wawancara kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari pengalaman Pak Lin ini tadi bisa menambahkan motivasi kepada diri saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam program pendidikan guru penggerak ini, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Lin. Terima kasih sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yomi Nurwiantoro, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya berada di TK Doa Ibu, tepatnya di Desa Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya. Di sini saya bersama Ibu Etikus Endang, SPD, Kepala Sekolah TK Doa Ibu. Di sini kami ingin belajar bersama Bu Endang tentang bagaimana menyelesaikan kasus-kasus D5 etika ataupun bujukan moral. Mungkin bisa disampaikan Bu tentang pesan-pesan untuk CGP ini, silahkan monggo. Oke, pesan kami untuk calon guru penggerak ini ya. Iya. Dengan kami sangat mendukung dengan program pemerintah dengan adanya guru penggerak, mungkin itu lebih memajukan lagi, lebih meningkatkan mutu guru supaya untuk lebih better. Ya, terima kasih Bu atas motivasinya kepada kami sebagai calon guru penggerak. Kasus-kasus di sekolah ini yang berhubungan dengan etika anak ataupun komunitas sekolah di sini. Nah, di sini saya ingin belajar bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan D5 etika ataupun bujukan moral. Nah, yang saya tanyakan di sini, selama ini bagaimana Bu Endang selaku kepala sekolah di TK Doa Ibu untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan D5 etika maupun bujukan moral? Oke. Untuk kasus di dilema etika atau bujukan moral ya. Sejauh ini sih saya belum pernah untuk melakukan identifikasi ya secara khusus di sekolah kami. Tapi seandainya kalau itu memang ada, saya akan mungkin mempelajari dan menyimpulkan bagaimana jalan keluarnya. Mungkin yang saat ini ada yang terjadi, cuman belum saya teridentifikasi aja. Iya.
Jadi pastinya ya sekolah itu udah pasti ada Ya, masalah, pasti ada. intinya seperti itu. Iya. Apakah itu masuk ke bujukan moral ataupun itu masuk ke D5 etika. Iya, iya. Nah, untuk menghadapi D5 etika Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan ataupun dalam mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Sama-sama benar sehingga Ibu susah untuk memutuskannya, bimbang ataupun galau. Bahasa sekarang galau ya Bu. Iya, pastinya ya. Nah di situ bagaimana untuk mengambil kebijakannya seperti itu Ibu? Di setiap sekolah itu sudah pasti ada dilemanya, Iya. apapun bentuk kasusnya pasti ada. Iya. Jika itu memang kasusnya perlu untuk diberikan keputusan, saya harus mengambil keputusan. Tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Oh iya. Nah, terlebih dahulu mungkin saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan orang-orang yang terkait untuk memutuskannya. Intinya saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya memerlukan seperti itu. Oh iya. Jadi pasti ada rekan ataupun Ya. kita berkolaborasi Ya. gitu ya Bu intinya. Ada musyawarahnya dulu. Ya, musyawarah dengan mungkin rekan guru Ya. ataupun mungkin komite sekolahnya. Iya. Karena ini kan sekolah itu bukan pribadi. Iya, iya benar Bu. Terus kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Indang lakukan selama ini? Ya itu tadi Langkah-langkahnya. langkah-langkahnya ya. Karena keputusan itu tadi tidak bisa saya putuskan Ya. sendiri, Ya. saya harus melakukan koordinasi dan musyawarah. Mungkin dengan adanya saya melakukan musyawarah dengan orang-orang terkait, kita bisa Ya. mengambil kesimpulan dari Oh situ. iya, seperti itu ya. Iya. Terus kemudian ini Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus khususnya di D5 etika ya Bu ya, Ya. tentang benar sama benar. Iya. Untuk mengambil keputusan, kita kan perlu koordinasi dulu, perlu musyawarah dulu. Nah, jadi pada saat musyawarah tersebut untuk kita bisa menyampaikan fakta-fakta dan kasus-kasus yang terjadi. Iya. Mungkin dengan adanya fakta-fakta yang terjadi dengan lingkungan sekolah bisa kita mengambil keputusan bersama. Oh iya iya. Terus kemudian, nah ketika Ibu mengambil keputusan itu ya, menentukan keputusan itu, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Ibu untuk memilih salah satu keputusan yang terbaik itu? Memilih salah satu keputusan terbaik. Iya. Tantangannya ini. Iya tantangannya. Oke. Ya, tantangannya. Kalau tantangan di mana di salah satu sisi kami harus mengikuti, di salah satu sisi ini harus benar. Iya. Nah, jadi tantangan yang sering terjadi di sekolah kami untuk berada di posisi tengah. Iya. Kami tantangannya itu biasanya pengawas atau pihak-pihak yang ada di luar yang mungkin mereka belum paham dengan keadaan kami di sini, Oh, iya. dengan keadaan lingkungan kami di sini, mungkin dia belum paham, mungkin kami harus memberikan penjelasan dulu. Iya. Jadi itu ya yang menjadi tantangan ya Bu, harus Iya. menjelaskan kepada orang-orang yang Iya. berpikiran lain seperti itu. Gini Bu, apakah ketika memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memberi waktu dibawa pulang ataupun seperti apa Bu itu kira-kira dalam menyelesaikannya? Apa dibuatkan jadwal atau langsung ditentukan di tempat itu sendiri atau seperti apa ketika menghadapi masalah-masalah D5 etika tersebut? Untuk keputusannya, untuk penjelasannya mungkin pada saat itu. Tapi untuk penjelasan kasus di etika tentunya sekolah kami memiliki tata kala itu ya istilahnya ya. Iya. Tata kala atau jadwal yang sudah disepakati berdasarkan musyawarah tadi. Oh iya. Untuk penyelesaian. Jadi ketika ada masalah tentang D5 etika berarti tidak langsung diputuskan. Tidak. Iya. Tapi kalau itu memungkinkan untuk diselesaikan di tempat itu gimana Bu? Apakah langsung dieksekusi gitu bahasanya? Ya kalau kesepakatannya bisa seperti itu mungkin bisa kita. Oh, iya. Iya, kalau kesepakatannya bersamanya lebih baiknya diselesaikan saat itu, mungkin kita akan ambil jalur yang seperti itu.
Berarti bentuk prosedur seperti itu ya yang Ibu Endang lakukan di sini ya, di Iya. ini. Nah. Terus ketika menyelesaikan masalah kasus-kasus D5 etika itu, kira-kira apakah ada orang yang membantu atau faktor-faktor apa saja lah yang bisa membantu atau memudahkan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Oke. Faktor yang mempengaruhi ya untuk mempermudah penyelesaian. Iya. Sudah pasti itu setiap masalah sudah pasti. Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, saya tidak berdiri sendiri, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Di sini faktor yang sangat mendukung, yang memberikan peran kalau di sekolah itu contohnya seperti guru. Nah, mereka sangat terlibat dengan kegiatan ini, dengan kerjasama. Selain itu, kami juga koordinasi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman dengan kasus ini. Nah, jadi kami dari situ kami bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menambahkan wawasan saya dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil refleksi yang telah saya amati melalui 2 percakapan atau 2 wawancara bersama 2 kepala sekolah tadi, hal-hal menarik apa saja yang muncul di sini? Nah, berdasarkan hasil wawancara, hal-hal yang menarik dan muncul adalah: pertama, secara keseluruhan, kepala sekolah sebagai pimpinan selalu melakukan identifikasi masalah, kemudian mengambil keputusan melalui musyawarah, mufakat, dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan selalu melakukan kolaborasi bersama anggotanya. Yang kedua, sangat mengutamakan dampak positif untuk mengurangi dampak negatif. Kemudian, melakukan pengambilan keputusan dengan objektif dan adil serta berpihak pada kepentingan semuanya, tanpa ada yang dirugikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.